Oke, teman-teman, setelah kemarin kita udah membahas part 1 dan part 2 terkait definisi dan juga prospek dan bisnisnya natural gas ya, kita akan lanjut mengenai bahasan yang lebih detail ya terkait proses engineering. Nah, ini kita dari sisi proses engineering makro ya, jadi dari skala besarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya mengenai overview proses dan teknologinya. Oke, kita masuk ke slide-nya ya teman-teman. Oke, sebetulnya kita itu sebagai proses engineer ya harus memahami konsep terhadap properties atau sifat dari sebuah fluida. Nah, pada khususnya kesempatan ini kita akan membahas mengenai natural gas ya, bagaimana cara menyimpan dan juga menyalurkannya. Karena ya hampir sebagian besar pekerjaan kita nanti sebagai proses engineer itu lebih ke bagaimana kita men-treat suatu fluida ya, bisa ditransportasikan dan disimpan lalu diproses secara aman ya. Terkait natural gas itu sendiri, natural gas itu memiliki properties yang sangat spesifik ya, bukan spesifik, sangat ekstrim ya, terutama dari sisi mass density yang sangat teramat ringan dibanding hidrokarbon yang lain ya. Jadi ibaratnya nih kalau teman-teman punya bak mandi nih 1 meter kubik ya, ukurannya 1, tingginya 1, lebarnya 1, lalu juga panjangnya 1. Nah, teman-teman bisa menyimpan sebanyak 1 ton air karena air itu memiliki density 1000 kg per meter kubik ya. Sedangkan natural gas itu punya nilai antara 1 sampai dengan 2 ya kilogram per meter kubik di mana komposisinya. Artinya apa? Artinya teman-teman cuma bisa menaruh 1 kilogram ya, 1 kilogram gas dengan volume sebesar itu gitu loh. Nah, oleh karena itu perlu rekayasa engineering ya, rekayasa proses ya, terutama bagaimana cara menyimpannya ya. Nah, cara menyimpannya bisa dengan 2 cara, yaitu dengan cara mengkompresinya menjadi CNG ya, atau compressed natural gas, atau bisa juga dengan cara dicairkan atau dengan cara liquefaction, atau kita sebutnya produknya dengan nama LNG. Jadi konsepnya kalau compressed natural gas itu ditekan hingga pressure 250 bar ya dengan reciprocating compressor dan disimpan di suhu ambien ya. Itu biasanya disimpan dalam bentuk silinder tabung yang didesain dengan pressure yang sangat besar. Lalu kalau di liquefaction itu dicairkan ya dengan cara mendinginkannya hingga minus 160 derajat Celcius. Lalu disimpannya di suhu yang disimpan di pressure yang ambien atau di kondisi 1 atm. Nah, ilustrasi seperti apa kita lihat di slide ya. Nah, ini natural gas ketika ada di alam itu sebesar ini volumenya. Nah, ini dengan jumlah massa yang sama. Lalu ketika dia dikompres itu akan naik mass density-nya dari mass density 1 sampai 2 naik hingga ke 250-an. Ya, artinya bisa kompres sampai 250 kali lipat lebih kecil. Ya, tapi dia masih fasenya gas gitu. Sedangkan kalau misalnya diubah ke bentuk cair itu perlu suhu sampai minus 160 ya, itu bakal menaikkan mass density hingga nilai 400-an hingga 500 kg per meter kubik ya, atau setengahnya dari air atau 500 kali lipatnya dari LPG dari natural gas ini sendiri gitu. Sekarang pertanyaannya kenapa harus diperkecil sih si volumenya ya, karena ini masalah transportasinya. Artinya kalau teman-teman mau transfer 1 kg aja membutuhkan ruang sebesar ini, berarti seberapa besar kalau misalnya fluida ini tidak dikondisikan gitu dengan mass density yang lebih gede gitu. Artinya kalian akan kesulitan untuk mentransfernya gitu. Nah, cara transportnya itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bisa pakai pipeline ya, bisa pakai metode tadi ini CNG, atau bisa pakai LNG. Nah, consideration-nya apa? Consideration-nya itu yang pertama,
seberapa jauh sih capacity yang mau ditransfer, lalu yang kedua seberapa besar capacity yang mau ditransfer. Jadi kalau melihat dari kurva ini, di sumbu X-nya ini adalah seberapa jauhnya, jadi ini jarak, dengan ke atasnya ini sumbu Y itu adalah kapasitinya mau ditransfer dari satuan massa. Nah, kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa kalau untuk kapasitas besar dan jarak dekat, cukup pakai pipa. Nah, pipeline ini cuma perlu pressure antara 30-60 bar, di mana jarak dan ukuran pipanya, gitu ya. Lalu, tapi dia terlimitasi sama jarak gitu. Kalau misalnya jaraknya jauh, nah itu nggak mungkin pakai pipa. Anggap dari Indonesia ngirim ke Inggris gitu. Itu pakai pipa, konstruksinya seberapa mahalnya, dan itu melewati beberapa negara ya. Jadi itu akan mahal sekali investasinya sehingga tidak visible. Ya, sedangkan kalau pakai kompres natural gas, itu perlu dipressurize dan dalam bentuk tabung. Nah, itu akan sangat efektif ketika load-nya itu kecil. Load kecil dan jaraknya agak lebih jauh dibanding pipeline gitu. Nah, jadi ketika kapasitas kecil baru pakai CNG yang paling cocok gitu. Karena itu bisa ditransfer menggunakan tabung yang bisa diangkutkan ke truk ataupun ke tangki-tangki kapal yang kecil. Sedangkan kalau LNG itu untuk kapasitas yang sangat tinggi, sangat besar kapasitasnya, dan juga jaraknya itu sangat jauh gitu. Biasanya antar benua gitu. Nah, LNG ini kenapa sangat mahal fasilitasnya, karena satu, materialnya itu udah material spesial semua, nggak carbon steel, yang nggak baja biasa, tapi biasanya pakai baja yang tahan temperatur minimumnya hingga minus 160. Itu biasanya kalau stainless steel, beras aluminium. Nah, itu tergantung apa yang mau dipakai. Biasanya sih stainless steel ya, stainless steel kayak gitu. Itu tadi sekilas tentang ini ya, cara menyimpan dan menyalurkannya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang terakhir mengenai overview pengolahan natural gas secara holistik ya, secara besar, secara menyeluruh. Nah, ini kita membahasnya ya, mulai dari sumurnya, dari well tadi yang kita bahas di part ke-1, dari lapisan perut bumi ke gas well, ke Christmas tree, hingga menjadi ke produk utamanya yaitu natural gas. Ya. Dari sini saya akan coba jelaskan berdasarkan fungsi dari setiap unit ini. Nah, unit-unit ini terdiri dari beberapa equipment ya. Dan biasanya unit ini dipegang oleh satu supervisor kalau nggak satu section head. Jadi ini sebuah unit yang lumayan besar di masing-masingnya gitu. Karena memerlukan intense monitoring pas normal operation agar pabrik berjalan secara safety ya. Produknya semua on spec. Dan setiap orang menjadi lebih spesialis terhadap bidangnya masing-masing ya. Oke, kita mulai ya dari gas well ini. Nah, itu biasanya kondisinya itu terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama, campuran dari natural gas. Yang kedua, crude oil. Yang ketiga, water. Dari Christmas tree itu akan ketemu choke valve. Di choke valve itu pressure akan di-reduce karena pressure di sini pressurenya hampir sekitar mungkin ratusan hingga ribuan bar. Itu akan diturunkan ke pressure antara di bawah 100 bar. Nah, kenapa tujuannya diturunkan hingga 100 bar? Karena nanti akan dipisahkan nih. Jadi natural gas itu yang menjadi natural gas cut off-nya itu hingga palingnya C5 aja, sampai pentan atau bahkan sampai butan doang. Sedangkan untuk produk crude oil-nya itu atau kondensat itu like-nya, komponen teringannya itu adalah C5, C6 ya. Nah, kalau water ya murni water gitu, tapi ya sama emulsi minyaknya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, dari sini perlu diturunkan pressure-nya dan juga untuk menghemat ini ya, desain dari alat-alatnya biar tidak terlalu tebal. Dari sini dia akan masuk ke choke valve, lalu masuk ke condensate and water removal unit. Dari namanya itu udah jelas, tujuannya itu menghilangkan kondensat. Kondensat di sini adalah hidrokarbon cair ya, yang bisa dicairkan melalui proses yang ada di sini. Sebenarnya proses di sini simpel ya, cuma tipe separator ya, sama kompresor sama pompa kayak gitu. Dan ini menjadi sangat penting terhadap saringan utama dari pemurnian natural gas.
Lalu berikutnya komponen impurities lainnya itu adalah water, ya, free water yang dipisahkan dari well. Nah, free water ini akan dikirim ke utility unit untuk masuk ke wastewater treatment untuk memisahkan antara water sama emulsi minyaknya hingga sesuai dengan persyaratan dari pemerintah setempat. Ya, jadi speknya sesuai sama KLH kalau di Indonesia ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, dari sini natural gas akan keluar dari sini. Lalu berikutnya natural gas ini akan masuk ke acid gas removal unit. Jadi natural gas yang di sini namanya itu sour gas. Sour gas itu adalah natural gas yang memiliki kandungan asam. Ya, asamnya itu ada apa? Ada H2S dan CO2. Nah, ini dihilangkan H2S sama CO2 pakai beberapa teknologi. Ini biasanya gitu ya, salah satu aja. Jadi ada yang open teknologi sama closed teknologi. Di sini juga kita akan bahas mana yang open, mana yang closed ya. Jadi kalau condensate and water removal ini open teknologi. Nah, open teknologi itu artinya apa? Bisa disimulasikan oleh proses engineer dari suatu EPC company ya. Kalau closed teknologi itu perlu disensor. Kenapa perlu disensor? Biasanya ada proses yang membutuhkan katalis. Satu. Yang kedua, memerlukan desikan atau molecular sieve yang spesial dari suatu company. Nah, itu biasanya disensornya itu penyuplai molecular sieve-nya tadi. Lalu yang ketiga, dia memakai solvent yang spesial. Ya. Lalu yang keempat, ada equipment yang sangat spesial yang tidak umum dibuat di pasaran, jadi customize dari sensornya itu sendiri. Di mana proses engineer di EPC company tidak bisa mensimulasikan itu untuk mengenerate heat material balance dari sistemnya. Ya. Oke, balik ke situ tadi dari keempat teknologi ini cuma amine treating yang open teknologi, sedangkan yang tiga ini itu adalah closed teknologi milik sensornya masing-masing. Jadi setelah memilih misalnya pakai amin, nanti H2S sama CO2 keluar dari stripping kolomnya, lalu masuk ke sulfur unit, lalu akan dipisahkan menggunakan closed process. Ini juga closed teknologi untuk mendapatkan elemental sulfur. Sedangkan gas ringan lainnya akan dibuang ke tail gas treating ya untuk dikirim ke flare agar aman dibakar ke lingkungan. Keluaran dari acid gas removal unit namanya sweet gas. Jadi dari sour ke sweet. Sweet itu manis ya. Tidak punya kandungan asam lagi, tapi dia masih basah. Ya. Dari sini maka akan masuk ke dehydration unit. Tujuannya apa? Menghilangkan moisture content. Moisture-nya itu tadi dari wastewater ini adalah free water-nya. Dan kalau moisture itu adalah kayak uap air yang punya konsentrasi yang sangat sedikit di natural gas, cuman perlu dihilangkan karena agar tidak terjadinya itu freezing ya, atau kita nyebutnya juga hidrat gitu. Biar tidak ada hidrat ketika dinaikkan ke pressure yang jauh lebih tinggi gitu ya. Lalu dari dua ini ada dua teknologi, ada glycol unit sama PSA. Yang glycol unit ini adalah open teknologi, yang PSA unit ini adalah closed teknologi. Oke, dari dehydration keluaran ini disebutnya dry gas. Nah, dari dry gas ini kalau untuk pipeline, nah ini udah bisa dikirim dari sini. Misal punya pressure yang cukup ya. Ya, CNG pun kemungkinan bisa nih dari sini dikirim ke CNG plant buat dikompres. Tapi kalau masuk ke LNG ada unit-unit tambahan. Unit tambahannya itu apa aja gitu. Yang pertama ada mercury removal. Jadi mercury itu punya konsentrasi mungkin di kandungan alam itu ppm level hingga ppb. Nah, mercury removal ini harus dihilangkan karena di kondisi yang sangat dingin itu biasanya heat exchanger-nya, kita nyebutnya cold box, itu punya material yang sangat spesial, yaitu beras aluminium ya. Dan mereka sangat sekali rentan terhadap yang namanya merkuri. Oleh karena itu merkuri harus dihilangkan sampai ke titik terendahnya dalam satuan ppb, biasanya part per billion atau satuan per 1 miliar. Dari situ mercury removal tujuannya menghilangkan merkuri. Nah, ini ada dua teknologi, dua-duanya closed teknologi. Lalu masuk ke nitrogen rejection. Nah, nitrogen ini juga harus dibuang. Kenapa? Karena nitrogen itu inert gas ya, yang tidak memberikan nilai bakar terhadap proses pembakaran. Oleh karena itu perlu namanya itu dibuang dari sistem melalui nitrogen rejection. Bisa menggunakan 3 metode ini. Nah, sejauh ini saya belum pernah melakukan simulasi HYSYS untuk teknologi nitrogen rejection, makanya saya mungkin bilang ini closed teknologi ya.
Cuman mungkin teman-teman ada yang udah pernah melakukan nitrogen rejection menggunakan proses di sini, bisa sharing ya di komen ya. Ya, jadi nitrogennya dihilangkan. Nah, dari sini dia punya nilai bakar yang sesuai sama speknya LNG gitu. Jadi dia punya grade metan yang lebih tinggi sehingga memiliki nilai bakar yang lebih bagus. Ya, setelah itu masuk ke NGL recovery di sini tujuannya memisahkan natural gas dengan fraksi beratnya, yaitu dari etan, propan sampai butan ya, bahkan sampai pentan. Dia pakai teknologi turbo expander sama absorption. Nah, ini di sini juga post teknologi sepertinya. Saya udah pernah coba simulasi sih, cuman ya dari hasilnya saya rasa kurang confident karena banyak sekali tower yang sangat spesifik di sana yang dimana perlu bantuan jenis sensor. Jadi biasanya teknologi ini yang punya LNG itu tuh kalau nggak Shell, Linde, dan ada beberapa ya. Itu udah banyak juga di sensornya. Jadi NGL recovery ini utamanya adalah demethanizer, dipisahkan ya demethanizer dari tujuannya menghilangkan metan dari fraksi beratnya tadi. Lalu fraksi beratnya dari etan sampai propan ini dipisahkan hingga kemunian tertentu ya. Biasanya mungkin sampai 99% agar masing-masing dari komponen ini memiliki kemunian yang tinggi sehingga bisa untuk dijual ke pihak lain. Tapi setelah udah dipisahkan juga dimasukkan ke yang namanya itu sweetening unit. Jadi masing-masing ini dihilangkan kembali sulfurnya. Biasanya sulfur yang terdapat itu merkaptan. Nah, dari situ ada teknologinya di sini rata-rata closed teknologi juga. Sedangkan yang ini nih open teknologi ya, tadi yang fractionation train. Ada etan, butan, propan, sama pentan. Ini semua ya, teman-teman, itu bisa dijual sebagai byproduct. Jadi saya simpulkan lagi dari gas well ini, produk utamanya itu yang pertama adalah metannya yang punya grade tinggi ya. Ini biasanya jadi LNG ya, jadi liquefied natural gas. Lalu byproductnya, ada byproduct yang berupa kondensat atau crude. Nah, itu juga bisa dijual. Lalu ada juga ya hidrokarbon ringan seperti C2, C3 sama C4 ini biasanya jadi LPG sama pentan. Nah, jadi natural gasoline buat naikin RON atau research octane number dari suatu reformat. Kalau kita nyebut gampangnya premium lah ya, bensin gitu. Nah, setelah itu apalagi ya, ada nitrogen rich gas juga yang bisa dijual dan ada elemental sulfur. Jadi itu kurang lebih overview ya secara blok diagram dari sebuah natural gas processing, di mana kita masih bisa banyak waktu juga untuk membahas masing-masing unit nanti. Mungkin di lain kesempatan akan coba kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga mendapatkan banyak info atau knowledge yang bisa dicari, digali lebih banyak lagi. Mungkin dari saya cuma di permukaannya aja. Mungkin teman-teman bisa mencari kalau misalnya tertarik untuk masuk ke oil and gas company ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.